Hari Minggu jemaat Tuhan, kasih sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan. Yes. Saya percaya tempat ini dipenuhi dengan ucapan syukur, amin. Yes, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini. Mengalir Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Gilgal kembali lagi di hadirat-Mu Tuhan. Dengan satu kerinduan kami mau membawa syukur kami Tuhan. Karena sepanjang bulan ini kami terus mengecap kebaikan-Mu. Kami menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Dan ini kami Tuhan, biar Engkau hadir di tempat ini menikmati setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Sebab Dia Tuhan yang terbaik, amin. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, amin. Come on. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agungkan puji Dia tiuplah sangkakala, musikkan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah Tuhan yang pencipta segalanya, amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Dia baik bagi saya saudara, amin. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Yes, Jesus, you're so good to me. Mari bersama jemaat Tuhan kita bertepuk tangan yuk. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lebih keras lagi katakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
Tuhan baik, anugerahnya kekal, kekal selamanya Tuhan. Sebab Tuhan baik, Yesus baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Menyatakan syukurmu bagi Dia, sebab Dia sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, Kau sungguh sempurna. Syukurmu bagi Silakan duduk jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami terus mengangkat syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Tadi katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bagi jemaat Tuhan nyanyikan, katakan ku ada. Ku ada. Mari mengakui bahwa setiap hari kita, kehidupan kita, semua karena Tuhan. Dan karena keluarga kami Tuhan. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu.
lakukan perkara ajaib dalam hidupku yang tak mungkin bagiku. Kau nyatakan dalam hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab yang kami percaya apa yang baik bagimu adalah yang terbaik bagiku Tuhan. Semua dalam waktu-Mu kami mau terus percaya. Mari jemaat Tuhan penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace, only by your grace, that I could live today forever. Sekali lagi jemaat Tuhan. Yes. Katakan thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mereka mudah-mudahan ada Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sebelum berdoa, mungkin 1-2 menit ini saudaraku. Kebayangkan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Semua bukan kuat dan gagah kita saudara. Amin. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau menegur kami Tuhan dan puji-pujian, mengingatkan kami kembali untuk kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kasih dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuliakan Kau, memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin Kau menjamah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Apa yang sudah dipersediakan Tuhan, Kau urapi supaya apa yang keluar dari kata-kata daripada-Mu Tuhan, Kau menguatkan kami, Kau menegur kami, Kau menyembuhkan kami, Kau memulihkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Makasih tim musik yang luar biasa ya sudah melayani kita pada pagi hari ini. Ada sukacita semua. Ya, saya yakin kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Apakah dikasihi Tuhan enak saudaraku? Enak. Dikasihi Tuhan kita semua diberkati, semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi saudaraku, yaitu ayo kita sama-sama itu mengalami apa? Pemeliharaan Tuhan saudaraku. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara yang terus menerus. Firman Tuhan katakan sampai di masa tua kita saudaraku. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Ada amin? Oke, kita akan buka satu firman Tuhan. Sama-sama. Di Mazmur 55 ayat 22. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3.
Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam firman Tuhan dikatakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, ya, maka Ia akan memelihara kamu. Saudara, pemeliharaan Tuhan seperti apa? Tentu kita tahu hari-hari ini perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Sampai detik ini mungkin ada perjalanan bertemu dengan Tuhan. Perjalanannya sekitar 20-an tahun. Saya jujur aja hampir 25 tahun saudara mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan, Tuhan bawa dalam pemeliharaannya. Sampai hari ini, dulu saya datang gak seperti ini saudara. Beda. Makanya saya merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya lihat ada perubahan-perubahan itu ternyata pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat orang-orang yang gak khawatir. Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu, saudaraku. Ya, itu full buat pemeliharaan kita di tangan Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudaraku. Itu janji firman Tuhan. Yang saya tertarik adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, dan perikop yang ada, coba lihat perikop. Ya, temanya pemeliharaan Tuhan. Ya, di sini pemeliharaan Tuhan, kata dasarnya adalah pelihara, saudaraku. Pelihara artinya menjaga dan merawat. Singkat ya, cuma menjaga dan merawat, itu pelihara. Kemudian ada memelihara. Kenapa pemeliharaan saya kasih judul seperti itu? Karena pemeliharaan itu lebih luas, saudaraku, dalam kehidupan saudara. Coba orang belajar sama-sama. Yaitu memelihara atau pemeliharaan adalah yaitu mengasuh, saudaraku. Mengasuh seperti mengasuh anak-anak. Bayi yang kecil, saudaraku, mengasuh. Kalau ada waktu makan dia kasih makan, waktu minum kasih minum, jaga, ganti popok, semua diganti akan yang terbaik, saudaraku. Sampai jaga waktu malam juga, setengah malam mau minum susu juga dikasih minum, saudaraku. Dia mengasuh, menjaga. Seperti tadi, baru menanggung, saudaraku. Segala beban-beban kehidupan saudara itu Tuhan tanggung juga. Itu dalam pemeliharaan, ya. Menanggung, mengupayakan, nggak asal-asalan, saudara. Kalau dalam pemeliharaan itu orangnya enggak asal-asalan, semuanya diberikan, diupayakan. Walaupun enggak bisa 100% sama, tapi itu diupayakan, saudara, itu pemeliharaan. Ya, apalagi saudaraku, kemudian melindungi. Itu melindungi waktu kita berjalan mungkin, waktu segala sesuatu yang terjadi mencelakakan, itu ada perlindungan Tuhan, saudaraku. Ya, itu tentang pemeliharaan Tuhan. Kemudian apa lagi? Mengayomi. Tolong dibentuk, saudaraku. Dimuridkan terus, diayomi terus sampai jadi seperti yang Tuhan mau, saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah menyelamatkan kita. Ini semua ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita. Ada amin. Sampai keselamatan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Itu yang hebat, saudaraku. Makanya dalam pemeliharaan jangan sampai cuma dipelihara, saudaraku. Ya, saya melihat juga ya ada satu bukti. Saya selalu perhatikan yang di dalam rumah saya pribadi itu ada 3 ekor anjing, saudaraku. Maaf ya, saya artikan seperti itu. Ada 3 ekor anjing yang orang rumah yang saya panggil Bas itu, saudaraku, selalu beri makan. Untuk beri makan, saya melihat ada 1-2 ekor itu memang dia selalu pesayang, saudaraku. Sampai ada kutu dia cari, satu-satu dia lepas, saudaraku. Ada sakit dia telepon sama saya, kok ini anjing sakit, kok mau diapain ini. Kalau yang anjing satu enggak, kayaknya ini cuma dikasih biar atau enggak dekat kayaknya, saudaraku. Enggak dekat. Jadi itu anjing satu cuman bekau dikasih makan sudah. Kalau yang 2 ini disayang, dikasih mandi 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Begitu, seperti itu. Pokoknya ada kutu, ada luka-luka, dia rawat, dia gunting, dia berbulu-bulu, semua dia rawat. Luar biasa, saudaraku. Itu tentang pemeliharaan, saudaraku. Hebat, pemeliharaan. Ya, cerita di dalam Alkitab aja, ya, di Alkitab ada, mungkin saya cuma kasih contoh 2. Itu Tuhan juga sudah membuktikan bahwa dia itu memelihara manusia, saudaraku. Yang pertama adalah waktu penciptaan. Manusia pertama kali itu enggak asal-asal. Di Kejadian, saudara. Semua ada diciptakan Tuhan. Ya, langit,
cakrawala semua, dan laut, ada terang, ada yang gelap, saudaraku. Pokoknya malam semua tersedia semua, baru diciptakannya manusia, saudaraku. Coba orang buka di ayat Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat dulu ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Artinya apa, saudaraku? Semuanya, mau binatang, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah tersedia. Justru dia bilang kuasa itu yang ada ciptaannya. Artinya apa? Tuhan gak kasih biar yang namanya manusia, termasuk kita semua. Semua diciptakan dulu, baru kita mengalami hal yang tinggal orang yang kelola, saudaraku, kuasai itu bumi. Artinya ada pemeliharaan Tuhan itu sempurna pada yang ada. Amin. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah menyelamatkan manusia dan hewan, saudaraku, dengan membuat batra, yaitu pada zaman Nuh, saudaraku. Bayangkan. Manusia udah bejat, saudaraku. Manusia udah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mabuk-mabukan, semua perjinan terjadi kiri kanan, saudaraku. Tapi yang namanya pemeliharaan Tuhan, karena Nuh dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memelihara yang namanya Nuh, saudaraku. Tuhan gak kasih biar. Dia suruh bawa itu binatang-binatang yang ada. Semuanya, keluargamu bawa juga satu kali. Tuhan mau musnahkan yang lain-lain, tapi Tuhan tetap baik. Dia memelihara, saudaraku, supaya enggak musnah semuanya. Itu tanda pemeliharaan Tuhan pada zaman yang lalu, saudaraku. Tahu enggak? Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memelihara Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Katakan amin. Ya, kita baca coba. Kalau enggak, kita lihat Kejadian 7, ayat 7 sampai 10. Ya, ini tentang Nuh. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, anak-anaknya karena air bah itu. Dan binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung yang tidak segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Itu tanda pemeliharaan Tuhan. Ini buktinya ya. Oke. Siap untuk belajar lebih lagi? Oke, kita akan belajar sikap untuk mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Kita perlu sikap yang baik, saudaraku, enggak asal. Ya. Seperti khotbah yang kemarin itu, menjadi orang-orang pilihan itu enggak gampang, saudaraku. Mau masuk dalam pemeliharaan Tuhan juga itu mesti ada syaratnya, saudaraku. Ya. Sikap untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yaitu yang pertama adalah yaitu bergaullah karib dengan Tuhan, saudara. Itu penting sekali. Waktu pertobatan saya cuma berserah Tuhan, saya mau berserah kepada Tuhan. Saya tahu saya bukan yang pertama kepercayaan saya seperti ini Tuhan, tapi karena saya sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan mau suruh apa buat saya. Mau melakukan ini, mau sayang istri, keluarga, pekerjaan kita kerja dengan baik, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah berkaur garib dengan Tuhan. Coba buka di Mazmur dulu, coba. Mazmur 25 ayat 14. Ya, satu ayat yang luar biasa. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, perjanjiannya apa? Kadang-kadang orang belum dapat DP perjanjian. Tuhan maunya apa sih? Tapi firman Tuhan katakan kalau orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang udah dipelihara oleh Tuhan semuanya, walaupun ada rintangan halangan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan, apa yang belum pernah terpikir, saudaraku? Ya, itu perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada mereka, saudaraku. Itu yang hebat. Maka bergaullah karib dengan Tuhan. Supaya apa? Setiap hal-hal yang belum Bapak Ibu Saudara ketahui, Bapak Ibu Saudara sudah merasakan.
Sedangkan belum minta Jo, Tuhan sedia. Baru tak ingat saudara, buat tak pikir. Banyak kita alami seperti itu saudaraku. Belum terpikir seperti itu, oh Tuhan sudah sediakan. Walaupun mau hujan Tuhan, hujan mau ke sana, mau ke sini. Tuhan kalau boleh minta Tuhan stopkan hujan. Tiba-tiba stop saudaraku. Itu Tuhan. Tuhan kita saudaraku. Dia yang berdaulat atas kehidupan saudara. Dia yang memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi wajar ya. Kalau kita berbicara dengan Tuhan secara roh. Tuhan makasih ya. Kami mengalaminya waktu mengantar sesuatu ya. Ini satu pengalaman hidup. Kesaksian, saya mengantar parcel kalau nggak salah di daerah Bitung, Girian. Di situ kami melaluinya dengan hujan yang sangat keras, saudaraku. Di dalam perjalanan yang ada, itu mobil aja sudah hampir satu ban. Waktu mau melewati lagi, saya bilang Tuhan, gimana Kang? Ini istri juga berdoa, dia bilang Tuhan kalau boleh minta Jo 5 menit berhenti. Waktu mau turunkan barang, orang pulang. Saya lihat saudaraku, semakin jalan bukannya stop. Terus sampai di tempat yang ada tujuan, tiba-tiba apa yang terjadi? Itu hujan keras nggak mungkin, kalau dalam pikiran manusia itu nggak mungkin berhenti saudara. Tapi karena udah berdoa, udah minta Pak Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih stop saudara. 5-10 menit, memang stop total saudara, nggak ada titik-titik airnya nggak ada. Sampai kami habis antar, walaupun kaki ya basah pasti tercelup di air. Tapi ada satu ucapan syukur yang luar biasa, Tuhan memelihara kami saudaraku. Kenapa? Kita mau hidup karib dengan Tuhan saudaraku. Sampai di perjalanan kami cuma berdoa Tuhan bukan mainkan Tuhan kita. Padahal lihat tadi gak mungkin. Gak mungkin saudaraku, sungguhan 100% gak mungkin. Itu bisa diubahkan Tuhan. Karena orang-orang hidup mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, hidup karib dengan Tuhan. Apa yang belum terpikirkan oleh kita semua itu sudah disediakan. Setiap perjanjiannya Tuhan itu akan dinyatakan oleh Tuhan lewat orang-orang yang hidup karib di dalam Tuhan. Ada amin? Oke, itu yang pertama, jangan lupa, jangan sampai terputar saudaraku. Itu mesti bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah, kita baca dulu di firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua apa saudara? Yaitu jangan khawatir. Jadi serahkan khawatirmu kepada Tuhan saudara. Ya, siapa sih nggak khawatir? Semua kita khawatir. Termasuk saya yang berdiri di sini saudaraku. Baru dapat tugas firman Tuhan itu tiba-tiba ya yang sesuai dengan cerita yang lalu ya. Itu toko kami terakhir tanggal 25 buka, tanggal 26 hari ini tempatnya udah ditutup saudaraku. Jadi semua barang-barang di dalam kami pindah ke tempat yang baru saudaraku. Itu mesti dipikir lagi. Kalau secara manusia berpikir, aduh pindah di sana gimana kan tuh langganan-langganan mau balik enggak? Mau kembali enggak? Tapi karena orang tahu yang namanya firman Tuhan saudaraku. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, ya lakukan saja. Lakukan saja. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ada amin? Ya, karena ada satu firman Tuhan di Matius 6 ayat 25. Kita baca sama-sama. Kita coba renungkan ya. Ini juga luar biasa. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, ya, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan yang hendak kamu, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya
dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Burung saja dipelihara Tuhan. Belum bunga bakung, ya dikatakan sini. Kalau mau teruskan pembacaan saudaraku, yang saya tertarik saudaraku, ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu, ya sehasta itu modelnya seperti apa? Sehasta ini segini Bapak Ibu Saudara, cuman dilekukan sini, ya siku sampai di ujung jari tengah saudaraku. Nah, cuma begini aja, cuma begini saudaraku. Siapa saudaraku? Maksudnya siapa yang mau menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, kita nggak tahu ke depannya. Makanya jangan khawatir. Firman Tuhan katakan sehasta aja orang nggak tahu. Dalam apa? Dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan itu cuman begini saudaraku, tuh nggak tahu ke depannya bikin apa. Ya. Jadi itu penting, jangan sampai kekhawatiran menguasai kehidupan Bapak Saudara. Supaya kita apa? Mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Amin. Khawatir boleh, tapi cepat-cepat kita selesaikan saudaraku. Langsung berfokus, oh kita kan bergaul karib dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan mengirim buat saya, menolong saya. Itu aja saudaraku, amin. Ya, yang ketiga. Ini penting. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran, saudaraku. Jangan sampai kebenaran itu nggak dilakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Setiap firman Tuhan yang datang itu mengajarkan supaya kita berubah lebih baik, dan lebih baik lagi, saudaraku. Siapapun yang menyampaikan di tempat ini. Tapi buat kita supaya kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan kita lakukan, saudaraku. Jangan cuma masuk di sebelah kiri, keluarnya sebelah kanan. Habis itu pulang dari gereja kita udah lupa apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya. Kita baca satu firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, saudaraku. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini kalau bukti pemeliharaan Tuhan adalah yaitu damai sejahtera ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketenangan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau belum tenang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, minta pemeliharaan Tuhan. Tuhan belum damai ini, belum tenang, belum tentram. Minta kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan semuanya, pemeliharaan itu. Amin. Hiduplah dalam kebenaran. Makanya kebanyakan orang yang gak hidup benar, saudaraku, mau tidur aja susah. Amin. Mau melakukan segala sesuatu diintimidasi. Gak enak. Makanya terima, lakukan aja yang namanya kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kemudian yang terakhir ya sikap yang harus kita lakukan untuk pemeliharaan Tuhan. Yang keempat adalah tetaplah bersyukur, saudaraku. Tetap bersyukur dan selalu meyakini hidup kita adalah hasil karya daripada karunia Tuhan, saudaraku. Kita mau semua mengalami Tuhan, ya. Masalah apapun dalam kehidupan Bapak Saudara, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur itu jalan buat kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Kalau orang yang gak bersyukur, saya gak bisa berkata, saudaraku, saya gak mau menghakimi di tempat ini. Kita akan sulit berjalan. Karena bukan di dunia ini bukan lebih baik lagi. Lebih hancur, lebih rusak, saudaraku. Makanya hiduplah bersyukur apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai dapat sedikit orang bersungut-sungut. Gak ada bersungut-sungut. Ada sedikit, lihat orang lain lebih, kita bersungut-sungut pada Tuhan. Jangan, saudaraku. Jalani saja. Ada firman Tuhan di sini, coba dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudaraku. Itu penting. Dalam segala hal kita bersyukur aja. Makanya ada rintangan, halangan. Kayak toko saya mau dipindah juga gak apa-apa. Sudah bersyukur aja. Biar Tuhan yang memelihara.
Kita udah melakukan tugas kita, biar Tuhan yang melakukan bagian daripada Tuhan. Ada amin? Oke. Ini yang tentang meyakini hidup kita adalah hasil kasih karunia di Efesus. Coba terlihat ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, saudaraku. Makanya kalau ada sesuatu datang, Tuhan pemberianmu, makasih karuniamu buat kehidupan saya, bukan karena kuat dan gagahnya kita. 4 hal ini Bapak Ibu Saudara lakukan ya, bergaul karib dengan Tuhan, jangan khawatir, hidup dalam kebenaran, tetap bersyukur dan yakin apa yang kita ada dalam kehidupan saudara itu kasih karunia, maka hidupmu akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Ada amin. Oke, sekarang kita lihat ya. Apa saja janji perjanjian Tuhan ya kepada kita, pemeliharaan Tuhan ke dalam hidup kita. Apa saja janjinya? Coba terlihat ya. Di Mazmur 34 ayat 6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Saudaraku, artinya apa? Artinya selalu siap mendengar seruan kita. Saudaraku, mata Tuhan itu enggak tertidur, firman Tuhan katakan. Penjaga Israel itu enggak pernah terlelap. Dia selalu melihat yang baik, orang baik. Selalu melihat orang yang jahat, saudaraku. Maka hidup baik-baiklah dalam Tuhan. Ya, karena ini pemeliharaan Tuhan, maka selalu siap, Tuhan selalu siap mendengar seruan kita. Kita sama semua. Yang membedakan mungkin sifat 4 itu, saudaraku, kita enggak alami. Kita enggak mengerjakan, maka kita enggak pernah mengalami yang namanya Tuhan selalu siap mendengar seruan kita. Katakan amin. Oke ya, kalau mau Tuhan dengar, lakukan yang 4 tadi. Oke. Kemudian yang kedua, janji pemeliharaan Tuhan, yaitu di saat kita lemah, Tuhan memberi kekuatan, saudaraku. Firman-Nya di mana? Di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Tuhan, di saat kita lemah, Tuhan memberi kekuatan buat kita. Itu janji Tuhan, saudara. Kadang kita bilang, aduh Tuhan, mana Kang pemeliharaan Tuhan ini. Di saat kita lemah ada yang menguatkan, saudara. Tiba-tiba ada yang sakit, ada yang datang besuk, itu kebetulan kah? Itu enggak kebetulan, Tuhan yang kirim, saudaraku. Walaupun yang datang cuma 2 orang, Tuhan cuma datang 2 orang lah yang datang lihat pak kita. Nyanda, walaupun 2 orang, saudaraku, itu pemeliharaan Tuhan. Lebih baik datang 2 orang yang berdoa sungguh-sungguh daripada 15 orang berdoa tidak sungguh-sungguh. Mau pilih yang mana? 2 orang. Benar ya? Ya. Seperti itu, saudaraku. Maka kehidupan saudara, tahulah pemeliharaan Tuhan. Ya, maka jangan terlalu, aduh Tuhan mana kan pemeliharaan Tuhan. Kita lemah Tuhan gak kuat kan? Enggak. Kadang sewaktu sakit, saudaraku, cuma datang 1 orang yang berdoa sungguh-sungguh dengan sikap hati, Tuhan makasih. Jadi mulai saat ini, ya, mulai detik ini, bila ada sakit, ada yang datang besuk, saudaraku, itu siapkan hati dulu, siapkan hati. Bilang makasih Tuhan, udah datang, Tuhan udah mengirim ya, pemeliharaan dari Tuhan, udah kirim 1 orang, 2 orang buat saya. Tuhan saya mau sembuh. Waktu bilang mau sembuh saudaraku, itu 2 orang berdoa kan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya besok udah keluar dari rumah sakit, besok udah dapat pemulihan daripada Tuhan. Ada amin? Oke, jadi itu aja. Kemudian yang apa lagi? Yang ketiga, sekarang masuk yang ketiga, apa saja pemberian Tuhan, janji firman Tuhan, yaitu 3 adalah memberi perlindungan, ya, itu Tuhan melindungi, dan keselamatan, bahkan di saat ada yang merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan saudara. Seberapa kita selalu yang mengalami, yaitu ada perlindungan dari Tuhan, ada keselamatan
daripada cilaka saudaraku, walaupun cuma patah kaki sedikit. Daripada tergeletak begini saudaraku. Ada yang tertawa berarti pernah mengalami. Bahkan di saat ada yang merancangkan sesuatu yang jahat juga Tuhan pelihara saudaraku. Mana ayatnya kita baca? Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudaraku, ini sungguh. Saya sendiri ya punya pengalaman itu berapa tahun lalu. Di saat saya berjualan, ya di berjualan, memang berjualan dengan antusias yang luar biasa. Saya selalu menawarkan segala sesuatu. Ada orang tua saya juga sebut nama orang tua saudaraku. Ini saya anak mantunya gitu ya. Jadi sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Semuanya tiba-tiba ada dari satu kelompok orang datang, dia menjebak sih. Sebenarnya saya tahu dia menjebak saya pribadi. Di situ melakukan transaksi dan dia mau beli sesuatu. Dia bilang kalau boleh, tuliskan nama toko ini. Soalnya yang mau pesan ini dia suka dengan toko yang ini. Saya nggak melakukan, saudaraku. Saya tahu bukan toko saya. Ngapain saya mau tulis? Ya, sudah selesai itu. Tiba-tiba 1-2 jam kemudian saya didatangi dua orang saudaraku pemilik toko. Ya, dia marah sama saya. Dia bilang kenapa nih ngaku begini. Saya bilang bukannya ngaku. Kadang-kadang nggak ada barang di saya suruh ke tokonya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata papa mantu saya dengan orang tuanya namanya sama lagi saudaraku. Wow, itu kena double ya. Habis itu sudah jelaskan ini. Akhirnya saya juga merendahkan diri. Saya bilang kalau gitu ini kesalahpahaman, saya minta maaf. 3 kali saudaraku, selesai udah. Dia pulang, mau minta jabat tangan mungkin enggak stok kayaknya. Saya bilang minta maaf, dia enggak mau. Ya sudah selesai. Lain kali jangan lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Padahal saya enggak lakukan seperti itu. Oke, 1-2 hari kemudian ya di toko sana ada kasus saudaraku. Itu adalah pemeliharaan Tuhan buat saya, melihat kuasa Tuhan itu dahsyat enggak. Ternyata di sana ada kasus yang lain, tiba-tiba itu toko disegel 2 hari sana saudaraku. Berkasus dengan kepolisian saudaraku. Saya melihat, wow hebat Tuhan. Kau memelihara saya dan kehidupan saya, Engkau memelihara. Itu saudaraku yang pertama. Yang kedua saudara, saya berjualan juga ya. Ada batu yang goyang-goyang, katanya kan saya jual cincin juga. Datang satu bapak, dia bilang goyang-goyang nih batu. Saya bilang kalau gitu tukar aja. Enggak dipotong harganya. Ditukarin. Habis ditukar ternyata batunya saudaraku selesai, harganya udah cocok. Ya sudah kalau gitu oke lah, saya pergi ambil ATM dulu. Ternyata jangan salahkan orangnya saudaraku. Ternyata roh-roh yang ada di muka bumi ini itu enggak bagus. Di tempat kami kerja itu sering membunuh-bunuhan saudaraku. Pagi kemudian berapa bulan kemudian ada yang tusuk mati, meninggal di situ. Saudaraku ternyata masuk di ATM terhinggap yang namanya roh bukan dari Tuhan saudaraku. Dia keluar, dia datang, dia bilang mau bunuh saya saudara. Kita mau bunuh Bang Ana. Cuma ya Tuhan, ini kesalahpahaman lagi nih. Saya minta lagi pertolongan Tuhan. Saya cukup sabar. Saya bilang ya sudah sabar. Tadi pembicaraannya beda. Kok datangnya beda lagi? Saya tahu itu adalah perbuatan daripada iblis saudaraku. Saya cuma berserah kepada Tuhan. Ternyata datang satpam, datang orang yang dekat saya saudaraku. Dia bilang tadi enggak begitu ceritanya. Akhirnya dia mengaku. Dia telepon istrinya, istri saya kerasukan setan ini. Setan kata, saya tiba-tiba mengamuk sama Santo. Ya sudah gak apa-apa, saya kembalikan duitnya. Saya kembalikan semua clear sampai hari ini saudaraku. Orangnya gak berani baku dapat dan saya. Kalau saya di tempat makan saya ketemu, saya dekatin, apa kabar bro? Saya sehat, bye-bye. Itulah Tuhan kita, katakan amin. Oke. Itu yang ketiga adalah yaitu Tuhan memberi perlindungan buat kita. Keselamatan bahkan saat ada yang merancangkan sesuatu yang jahat Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dia akan
Mengalihkan, menjauhkan daripada itu saudaraku. Yang keempat terakhir, ya, keempat terakhir adalah Yesaya 46 ayat 4. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu Tuhan kita, saudaraku. Dia mau melakukannya dan mau menanggung kamu terus, artinya terus menerus, saudaraku, sampai masa putih rambut kita. Firman Tuhan katakan, Dia tetap memelihara Bapak Ibu Saudara. Saya jemput semua bangkit berdiri. Ya mungkin hari ini masih ada rambut hitam, gak apa-apa. Sama saudaraku, kadang-kadang itu faktor keturunan juga yang membuat rambut kita gak bisa putih, gak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan bukan masa lihat rambut putihnya, tetapi terus menerus Tuhan akan memelihara kehidupan ibu bapak saudara. Itu janji firman Tuhan, janji pemeliharaan daripada Tuhan. Itu penting buat bapak ibu saudara. Dan makanya segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan bapak ibu saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan yang namanya pemeliharaan-pemeliharaannya. Ada satu ayat penutup kita saksikan. Kita lihat, kita akan baca bersama-sama, yaitu Yesaya 49 ayat 15. 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, saudaraku. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Hanya Tuhan pemelihara hidup yang sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Saya tahu ada maksud Tuhan di tempat ini. Saya tahu setiap masalah persoalan boleh datang ke kehidupan saudara, tapi dalam pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara jangan takut. Mungkin ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Kembali lagi kepada yang pertama, itu hidup karib dengan Tuhan. Kita akan tahu jalan-jalan Tuhan. Kita akan memiliki, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, Kau baik Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, amin. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Biar musik saja yang berjalan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Kau baik. Syukur bagimu sebab Kau baik. Amin. Haleluya. Seorang ibu boleh melupakan Kau. Seorang pengasuh boleh meninggalkan Kau. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan Kau, saudaraku. Itu hal yang luar biasa. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara. Baik. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus Engkau ambil alih. Teruslah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan kami semua Tuhan, kami perlu lawatan-Mu. Biar semua firman Tuhan yang disampaikan itu menguatkan kami Tuhan. Bahwa kami tahu kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Allah yang tetap menjaga kami sampai di masa tua kami. Tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya.
Biar urapan baru turun atas kami. Kau berkati kami semua pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan dulu duduk sebentar, kita berdiri. Luar biasa, mari beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Santo untuk firman Tuhan hari ini. Dan beberapa menit ke depan saya rindu mengajak semua jemaat Tuhan seperti biasa. Gereja kita sedang membangun nilai dan terus mau nilai tentang family. Dan kita pergunakan beberapa waktu ini untuk kita temui beberapa orang, jumpai beberapa orang. Kasih salam, saya senang ketemu lagi dengan Anda. Dan katakan Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Luar biasa, temui beberapa orang. Berikan senyum yang terbaik. Nah inilah kekeluargaan yang kita bangun, kita biasakan untuk bangun di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Silakan. Mungkin kalau sudah selesai bisa balik ke tempat duduk masing-masing. Oh iya, antusias semua. Baik, dipersilakan balik ke tempat duduk kita masing-masing. Terima kasih. Oke, kami senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Dan menyambut semua jemaat yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali datang di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan berjalan ini. Ibadah Raya GBI Gilgal Manado diadakan sebanyak 2 kali ibadah dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang. Ibadah Raya juga akan ditayangkan secara online pada pukul 5 sore melalui channel YouTube GBI Gilgal Manado. Jangan lupa untuk mempersiapkan anggur dan roti untuk mengikuti perjamuan kudus. Bagi keluarga yang memiliki putra-putri sampai dengan usia 12 tahun, dapat beribadah di ibadah anak atau Gilgal Kids yang bertempat di lantai 2 dengan jam ibadah pada pukul 9 pagi dan 11 siang. Bagi murid-murid Grow, tetap antusias mengikuti kelas Grow yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Halo teman-teman GNG dan Pro-M, Rabu ini adalah Rabu terakhir di bulan Mei. Dan itu berarti kita akan mengadakan PW Night. Jangan lewatkan momen ini karena kita akan menyanyi, menari, dan melompat buat Tuhan dan mengalami kasih serta kuasa Tuhan melawat hidup kita. Save the date, hari Rabu pukul 7 malam di lantai 1. Friday Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan sama-sama mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan melalui pujian, doa, dan firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja sel. Untuk itu kami menghimbau bagi jemaat yang belum tergabung dalam family sel dan rindu untuk tergabung, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. DPA GBI akan menyelenggarakan Jambore DPA Sesulut Go pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2024 di Perkebunan Wawo, Tomohon. Dan mengundang seluruh teman-teman GNG dan Pro-M untuk bisa bergabung dalam acara ini. Untuk pendaftaran serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Leri dan Kak Danang. Gilgal Kids akan mengadakan Gilgal Kids Camp bertempat di Wisma Wenas Tomohon pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2024. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 per anak sudah termasuk penginapan, konsumsi selama 3 hari 2 malam, dan juga kegiatan outbound. Untuk pendaftaran serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Chelsea. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan. Atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar dan mengirimkan bukti transfernya
di nomor WhatsApp kantor GBI Gilgal Manado. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya hari ini semua dijamah Tuhan, semua dilawat Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan yang selalu akan merawat dan menolong kami apapun keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biar firman Tuhan yang disampaikan jatuh di tanah yang subur. Dia bertumbuh, membuat kami semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Susanto. Kami bersyukur Kau yang mengutus dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami percaya ini adalah kebutuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kami di siang hari ini. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.